Halo teman-teman Basic Step semua, perkenalkan aku Muhammad Ferizal selaku Head dari Organization Development ini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara mengisi Objective Key Result atau OKR. Baik, pertama-tama aku akan menjelaskan dan memberitahukan kepada kalian semua bahwasanya tabel yang kami buat itu kurang lebih sama dengan batch sebelumnya. Itu ada tabel objektif, division outcomes, dan lain-lain dengan tambahan dua tabel baru, yaitu tabel impact dan juga tabel evaluation. Untuk penjelasannya, mungkin aku akan mulai dari objektif. Tabel objektif ya teman-teman. Nah, tabel objektif ini apa sih? Tabel objektif ini itu adalah tabel yang diisi dengan target yang ingin dicapai pada quarter ini. Karena Basic Step sudah memasuki quarter ketiga, yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober, maka kolom objektif ini itu harus terisi 5 objektif dari masing-masing departemen yang ada. Karena Basic Step sendiri sekarang sudah menaungi 5 departemen. Gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada tabel division. Nah, tabel division ini adalah tabel yang diisi oleh turunan dari departemen si pembuat objektif. Kayak misalkan di sini aku memposisikan diri sebagai Chief Department Operating. Nah, turunan dari Departemen Operating itu kan ada Administration, terus kayak ada Organization Development, OD, dan juga PR, Public Relation. Maka di sini harus ditulis Admin, OD, dan PR. Gitu. Selanjutnya, itu adalah tabel outcomes. Nah, tabel outcome ini itu adalah bagaimana sih cara masing-masing divisi itu mencapai objektif yang sudah dibuat. Kayak misalkan di sini divisi OD, itu bagaimana sih cara mencapai objektifnya? Yaitu dengan cara penyelarasan visi dengan aktivitas yang tangible. Nah, jadi cara divisi OD ini mencapai objektif pembentukan sistem member ini itu adalah dengan cara penyelarasan visi dengan aktivitas yang tangible. Lalu selanjutnya ini adalah kolom impact atau tabel impact. Nah, tabel ini adalah tabel yang baru. Jadi tabel impact ini itu adalah apa sih manfaat dari outcomes yang sudah dicapai oleh divisi OD tersebut. Kayak misalkan tadi kan outcomes-nya udah yaitu penyelarasan visi dengan aktivitas yang tangible. Maka manfaatnya itu apa sih yang bisa dirasakan oleh uh, member member basic step ini? Yaitu adalah bisa mengerjakan sorry typo bisa mengerjakan sesuatu sesuai visi basic step yang ada step yang ada atau bahasa lainnya adalah bisa melakukan itu tuh tetap on track gitu, tetap dengan tujuan basic step gitu. Tujuannya buat apa sih impact ini itu ada biar yang lain tuh tahu kayak misalkan oh penyelarasan apa melakukan penyelarasan visi ini nih manfaatnya adalah bisa mengerjakan sesuatu dengan apa sesuai dengan yang ada oleh basic step itu. Oke, next itu adalah tabel format. Nah, untuk tabel formatnya sendiri, ini adalah bentuk dari penilaian yang akan dibuat oleh Chief. Nah, untuk tabel ini, itu sama dengan tabel-tabel sebelumnya, diisi oleh Chief saja. Kayak misalkan di sini aku akan mengisi bahwa outcomes yang sudah aku buat itu, eh, formatnya dalam bentuk percentage. Nah, di sini format ini ada dua opsi ya teman-teman, ada numerical dan juga percentage. Nah, bedanya itu apa? Bedanya itu adalah kalau percentage ya target dan actualnya dalam bentuk persen, sedangkan kalau numerical itu dalam bentuk nomor biasa gitu. Lalu untuk target sendiri ini adalah hal yang ingin dicapai atau enggak patokan yang harus dicapai pada quarter ini. Kayak misalkan penyelarasan visi dengan aktivitas yang tangible. Itu aku menargetkan patok apa aku mematoki target sebesar misalkan 45%. Nah, 45%. Jadi
target yang harus dicapai itu adalah sebesar 45%. Selanjutnya itu adalah tabel actual atau tabel kenyataannya. Nah, tabel kenyataan ini itu tuh diisi oleh PIC dari divisinya masing-masing. Tuh teman-teman. Jadi bukan sama chief nih, sama PIC-nya. PIC itu bisa PIC itu bisa diisi oleh head dari divisinya masing-masing. Kayak misalkan di sini OD head itu adalah si Joanna gitu misalkan. Lalu actualnya di sini itu adalah hal yang sudah dicapai gitu loh oleh si PIC-nya ini. Kayak misalkan targetnya 45, kan si PIC-nya ini tuh sudah mengerjakan sampai anggap kata kita sudah menyelesaikan 60% PIC-nya. Berarti kan itu sudah melebihi target. Nah, itu ditulis aja teman-teman walaupun sudah melebihi target, itu tuh tetap tulis actualnya, kenyataannya. Nggak boleh sama dengan targetnya. Kalau misalkan melebihi, tetap ditulis aja sesuai kenyataannya. Lalu selanjutnya itu adalah tabel result atau enggak tabel hasil. Nah, tabel hasil ini tuh apa sih? Seperti namanya result, yaitu adalah hasil dari kerjanya. Kayak udah berapa persen sih pengerjaan ini? Kayak misalkan di sini kan targetnya 45, sedangkan actualnya itu 60%. Berarti udah melebihi dong. Kalau ibarat kata mah udah 100% lebih. Cuma di sini kami membuat sistem agak sedikit berbeda. Jadi mau actualnya itu melebihi target, itu akan tetap dihitung sebagai 100%. Tidak lebih dari itu teman-teman. Jadi kayak 5.000% itu bakal dihitung hasilnya 100% gitu teman-teman. Next itu ada. Nah, kolom deadline-nya ini itu tuh diisi sama chief departemen pembuat objektifnya. Kayak misalkan di sini aku sebagai chief departemen operating itu akan mengisi misalkan deadline-nya 30 Agustus 2025. Maka PIC-nya ini atau orang yang mengerjakan outcome tidak boleh lebih dari 30 Agustus. Jadi batas akhirnya itu adalah 30 Agustus. Begitu teman-teman. Ini diisi oleh si Chief Departemen pembuat objektifnya. Lalu tabel selanjutnya ini adalah PIC. PIC atau Person in Charge atau bahasa Indonesia PJ lah ya, penanggung jawab. Itu tuh diisi oleh Chief Departemen pembuat objektifnya ini. Kenapa begitu? Karena yang tahu head dari departemen turunannya itu divisi turunannya itu adalah Chief Departemen pembuat objektifnya itu sendiri. Kayak misalkan aku tadi tahu kalau misalkan head dari OD-nya itu adalah Joanna misalkan. Jadi aku di sini tulis Joanna gitu. Jadi yang mengerjakan outcomes ini itu adalah Joanna. Yang menanggung jawabkan dari outcomes ini itu adalah si Joanna. Gitu teman-teman. Next itu adalah kolom status. Nah, kolom status ini adalah keterangan dari outcomes-nya tersebut, teman-teman. Apakah berhasil, apakah gagal. Cuma di sini kami ada sedikit perubahan, karena di batch sebelumnya itu kan ada statusnya itu ada completed with notes, dan juga failed. Cuma di sini, karena kami tuh merasa completed with notes itu agak sedikit ambigu dan abu-abu, jadi kami memutuskan untuk menghapusnya. Jadi yang ada cuma completed dan fail gitu. Jadi kayak berhasil atau enggak gagal gitu teman-teman. Kalau misalkan kan di sini posisinya itu berhasil ya karena actualnya itu udah melebihi target. Maka di sini kita tulis complete begitu teman-teman. Lalu untuk tabel evaluasinya ini adalah hal-hal apa saja sih yang menjadi penghambat selama mengerjakan si outcomes-nya ini gitu. Entah itu gagal, entah itu komplit, itu harus ada evaluasinya karena pasti ada aja kan hambatannya gitu dalam dalam menuntaskan si outcomes-nya tersebut. Kalau misalkan lancar jaya, ya udah itu dikosongin aja nggak apa-apa teman-teman. Cuman kan pasti ada aja hambatan sedikit apapun, sekecil apapun itu pasti ada aja hambatannya. Nah,
hambatan itulah yang akan ditulis di kolom evaluasi ini biar batch selanjutnya itu tidak akan mengulangi hal yang sama gitu teman-teman. Selanjutnya ini adalah eh, table notes atau table terakhir. Nah, terus bedanya apa sih sama evaluasi tadi? Nah, kalau no adalah bukti bukti nyata gitu, bukti nyata dalam mengerjakan outcomes-nya tersebut. Kayak misalkan di sini kan outcomes aku kan sebentar ya guys ya. Di sini kan outcomes aku kan penyelarasan visi dengan aktivitas yang tangible. Nah, ini tuh udah selaras gitu visinya, bisa udah selaras gitu pengerjaannya sesuai visi basic step yang apa itu bisa di notes gitu, bisa dalam bentuk screenshot, bisa dalam bentuk foto. Mungkin sampai situ saja penjelasan mengenai pengisian OKR ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada nanti ditanyakan saja di di kolom chat gitu teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.